anak Indonesia ki yo pengen belajar fakta. Jadi pendidikannya dan segala macam mengiblat kepada barat tanpa mengetahui intisari ini. Jadi faktanya tidak ditemani makna. Jadi yo piye yo ngomongnya. Nanti jadi gini, pendidikan karakter caranya adalah dengan ngajari P4 apal sila-sila Pancasila beserta butir-butirnya. Itu kan nggak masuk akal itu. Karakter itu urusan makna, urusan kamu membuat keputusan terhadap hidup. Pengetahuanmu tidak kepala manusia, pengetahuan manusia itu tidak bisa merubah perilakunya, wes toh. Kalau segampang itu merubah perilaku dengan pengetahuan, nggak ada yang namanya teknik diet-diet. Nggak pengen guru, aku tak ramangan, selesai. Kan tahu di kepalanya, ini berdosa, aku harus berhenti, selesai. Kan nyatanya nggak seperti itu, bahwa kita tidak dengan sedemikian mudah merubah perilaku kita hanya karena kita tahu mana yang benar. Nah, ini pengetahuan dasar seperti ini dari pengetahuan makna, perbedaan antara makna dan fakta. Jadi ketika saya ngomong orang barat lebih keluar, itu karena yang mereka pelajari pertama adalah fakta. Yang dasar terkecilnya disebut sebagai elektron, proton, neutron dan segala macam itu. Kalau orang timur melihat eksplorasi utamanya adalah ke dalam, yaitu pada kenyataan makna. Yang dicari adalah maknanya. Makanya kalau misalnya ini nggak hanya Indonesia, kebanyakan di daerah timur. Kalau misalnya Mahabharata atau Ramayana, saya lupa namanya, tapi gini, kalau di cara pembukuan di India itu selalu ada kepalanya, selalu ada headernya, ada tuan, ada mas, ada apa gitu loh, ada kepala, sebutan kepalanya. Dan ini ada 3 kategori, ada fiksi, ada sains, dan ada sejarah. Kalau Mahabharata sama Ramayana ini masuk pada kategori sejarah. Tapi kalau pakai disiplin barat, ini nggak enak dilihat sebagai sejarah. Kenapa? Karena nggak ada informasi kudanya berapa, jumlah pasukannya berapa, perangnya bagaimana strateginya. Itu nggak ada, nggak ditulis secara detail. Yang ditulis secara detail adalah interaksi antar manusianya, pergolakan diri, pergolakan Arjuna ketika harus melawan kakaknya si Karna, pergolakan macam-macam, tapi pergolakan manusianya yang ditulis lebih detail. Kenapa? Karena memang orang timur lebih melihat pada makna dari apa yang terjadi. Ketika dibaca itu jadi relevan karena kita secara manusia masih bisa mengambil makna di situ. Kalau Anda lihat buku sejarah barat, yang ditulis pertama apa? Bukan interaksi manusianya, tapi yang ditulis pertama adalah fakta-fakta di luar itu tadi. Jumlah pasukannya berapa, kudanya berapa, kavalerinya berapa, jalannya lewat mana, logistiknya di mana nyarinya, dan seterusnya lah. Jadi ketika saya mengatakan orang barat keluar, itu adalah bagaimana mencari fakta. Manusia timur ke dalam adalah bagaimana dia mencari makna. Dan sepemahaman saya, dua itu sama-sama pentingnya. Kalau ngomong fakta, ayat Al-Quran tidak pernah berubah, itu aja. Tapi kalau secara makna, dia bisa berkembang dan berubah setiap saat. Kita baca hari ini, kita baca esok hari, sebulan kemudian, maknanya bisa berubah sama sekali pada ayat yang sama. Dan itu yang menumbuhkan manusia, karena kita selalu mencari makna, bukan mencari fakta. Itu tentang makna dan fakta, tentang keluar dan ke dalam. Mau disatir? Kan ada 3 dari nyata, fakta, makna. Jadi saya kira harus kita resume. Jadi yang sebenarnya nyata itu yang fakta apa yang makna? Menurut kira-kira berang ya? Ya terus ke? Ya kudune terusannya ngono kowe. Nek sedikit ya serampok ya. Sepemahaman saya, yang nyata itu sebenarnya pemaknaan kita terhadap fakta, bukan faktanya sendiri. Tanah, sama-sama tanah, kita akan bereaksi berbeda kalau tanah itu tanah orang lain atau tanah warisan. Wanita, sama-sama wanita, akan berbeda reaksinya kalau kamu naksir sama enggak. Dan yang lebihnya, kita lebih bereaksi terhadap makna ketika kita memaknai sesuatu. Jadi yang nyata itu sebenarnya lebih kepada makna. Tapi makna itu
paling mudah di-trigger, diawali dari fakta. Kita terinspirasi makna ketika kita melihat fakta, ketika kita membayangkan fakta. Jadi pada pentingnya. Saya sendiri punya teori, nah ini teoriku dewe ya, ini bukan teori saintifik ya, ini teoriku sendiri. Yang disebut kesadaran adalah loop, putaran antara fakta dan makna, fakta dan makna itu. Sehingga ketika kita bangun tidur, kita sudah ngeliat gini tapi masih bingung, belum bisa meroses. Anda pernah nggak Anda lagi tidur, dibangunin tiba-tiba terus, kebakaran, Anda tiba-tiba berdiri terus lari tapi nggak jelas ngapain. Ini belum proses nih kepalanya. Kenapa? Karena belum muter, belum asik gasnya, baru gas satu belum muter. Ketika wes nyambung, oh nggak rapi aku gue. Jadi menurut saya kesadaran ada di situ, perputaran antara fakta dan makna. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Tapi yang bisa tumbuh itu makna, itu bedanya. Kalau fakta hanya bisa kita olah menjadi bentuk yang berbeda, barang yang berbeda. Tapi kalau mana bisa berkembang dan mendewasakan manusianya. Jadi yang lebih nyata pada manusia, yang lebih nyata itu berarti bukan, yang lebih nyata itu yang lebih berpengaruh kepada perilaku kita adalah pemaknaan kita terhadap fakta tersebut. Jadi kalau aku ngandani anakku, nanti aku nyiap kayak beberapa kalimat. Kalau yo anakku ki teror soalnya, jadi kudu siap-siap aku dari sekarang. Nanti ketika dia bertanya pada pilihan, aku harus milih yang mana nih jalan, aku milih yang mana nih, aku akan menjawab begini, kamu cari pilih jalan yang lebih membuatmu memiliki makna, lebih bermakna bagimu, bukan yang lebih menguntungkan, bukan yang lebih membahagiakan, bukan yang lebih mengenakkan, tapi yang lebih bermakna pada dirimu. Kenapa? Karena yang menumbuhkanmu adalah makna, bukan kebahagiaan, bukan kesenangan, bukan imajinasi.